Pemirsa, tak hanya tunjangan rumah anggota DPR RI yang sempat jadi sorotan, ternyata tunjangan rumah anggota DPRD di sejumlah provinsi juga fantastis, yakni mencapai hingga 79 juta rupiah per bulan untuk setiap anggota. Setelah gaduh tunjangan rumah anggota DPR RI, rupanya tunjangan rumah anggota DPRD di sejumlah provinsi di Indonesia juga bernilai fantastis. Tunjangan rumah anggota DPRD Provinsi Jakarta mencapai 70 hingga 79 juta rupiah per bulan. Namun setelah disorot publik dan diprotes dalam aksi massa beberapa waktu lalu, jumlah tunjangan akan direvisi. Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjangan rumah bagi anggota DPRD Provinsi Jakarta diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 415 Tahun 2022 yang ditandatangani Anies Baswedan. Ternyata tak hanya Jakarta, tunjangan rumah anggota DPRD provinsi lainnya juga dinilai terlalu tinggi. Tunjangan rumah anggota DPRD Jawa Barat mencapai 62 hingga 71 juta rupiah per bulan. Jawa Tengah 47 hingga 80 juta rupiah per bulan. Jawa Timur 49 hingga 58 juta rupiah per bulan. Banten 33 hingga 39 juta rupiah per bulan dan DI Yogyakarta 20 hingga 27 juta rupiah per bulan. Tunjangan ini diberikan dengan dalih anggota DPRD tidak mendapat fasilitas rumah dinas sehingga diberikan dalam bentuk uang. Namun publik menilai tunjangan ini sangat timpang jika dibandingkan dengan upah minimum warganya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Persatuan Indonesia menurut Kapolri bisa diwujudkan dengan semangat perjuangan. Doa bersama dan peringatan Maulid Nabi di Polda Metro Jaya, Jakarta Minggu malam turut dihadiri jajaran ulama dan tokoh masyarakat. Acara ini juga dihadiri ribuan ojek online dan seluruh lapisan masyarakat. Selain mengajak warga untuk mempererat persatuan, Kapolri juga meminta agar Indonesia tidak terpengaruh dengan politik pecah belah bangsa. Kita semua di momentum bulan Maulid ini menjadi momentum bulan yang penuh dengan berkah, sehingga semangat untuk menjaga persatuan kesatuan ini terus bisa kita jaga, dan ini penting agar apapun perbedaan yang ada tentunya harus kita selesaikan dengan baik, jangan mudah terprovokasi sehingga kemudian terjadi hal-hal yang justru merugikan masyarakat, mengganggu pembangunan, dan tentunya upaya kita untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara besar. Pemirsa, usai kebakaran di Pusat Kuliner Cipete Cilandak, Jakarta Selatan, hingga pagi tadi petugas damkar masih melakukan proses pendinginan. Akibat kebakaran tersebut, belasan kios hangus terbakar. Bangunan yang hangus terbakar dipasang garis polisi untuk penyelidikan petugas. Hingga kini petugas masih melakukan pendinginan di lokasi kebakaran karena masih terdapat bara api di dalam tumpukan puing-puing kebakaran. Akibat kebakaran sebanyak 3 bangunan dengan total luas tanah 1.000 meter persegi turut terdampak. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu kios usaha.
untuk mengetahui situasi terkini pasca kebakaran ruko dekat stasiun MRT Cipete, ada rekan kami jurnalis iNews Amrina Rida di sana. Selamat siang Amrina, apakah akses jalan di sekitar lokasi kebakaran masih ditutup pasca kebakaran? Ya, Syafa dan juga pemirsa, untuk situasi terkini pada Senin siang, arus lalu lintas di Jalan RS Fatmawati Raya yang sempat ditutup sekarang memang sudah lancar kembali, dan juga kita bisa melihat sekarang bahwa kendaraan, baik itu kendaraan mobil ataupun juga motor, dapat melaju dengan normal dan juga sudah tidak terlihat lagi adanya penutupan jalan ataupun juga kemacetan di area Jalan RS Fatmawati Raya yang tepat berada di sebelah dari adanya ruko-ruko yang sempat terbakar pada kemarin malam, Syafa dan juga pemirsa. Nah, sementara itu juga untuk di MRT Cipete Raya yang pintu F kemarin sempat ditutup, sekarang pun juga sudah dibuka dan juga sudah bisa diakses oleh pengguna MRT. Nah, Syafa dan juga pemirsa, saya dan juga juru kamera Raga Firdaus akan mencoba memperlihatkan juga bagaimana situasi terkini di ruko-ruko yang terdampak ataupun juga terbakar pada kejadian malam tadi, yang mana terjadi pada pukul 11 malam. Ini adalah situasi di dalam. Kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali reruntuhan ataupun juga puing-puing dari asbes, baja, dan juga kayu-kayu yang sudah hangus terbakar. Dan juga untuk di area dalam, di area ruko ini, dari kursi-kursi ini pun juga sudah kita bisa bilang tidak bisa digunakan kembali karena sangat hangus dan juga tidak bisa terbakar karena sangat parah kebakarannya. Nah, untuk ini adalah situasinya juga cukup luas memang area kebakarannya. Kita bisa melihat bahwa ruko-ruko yang juga diketahui merupakan area food court ini pun juga sudah seperti ini, Syafa dan juga pemirsa. Puing-puing dari kayu, lalu juga besi, baja, material dari bahan bangunan di rumah makan, food court ataupun juga ruko-ruko ini pun juga hangus terbakar. Bahkan kalau kita bisa melihat atap asbes begitu ya, yang seharusnya dalam kondisi normal ini kokoh di atas, sekarang sudah runtuh ke bawah. Begitupun pula dengan sejumlah kaca di area ruko ini pun juga terlihat pecah, sehingga pecahan-pecahan kacanya ini memang bertebaran di mana-mana. Informasi yang kami dapatkan, Syafa dan juga pemirsa, untuk kebakaran ini kerugiannya mencapai 1,2 miliar rupiah secara total, karena memang di sini secara total ada 4 bangunan ruko dengan banyak sekali atau beberapa rumah makan ataupun juga tempat berjualan, sehingga kerugiannya memang cukup banyak. Dan juga informasi yang kami dapatkan, memang untuk kebakaran ini, Syafa dan juga pemirsa, ini awalnya diduga dikarenakan adanya korsleting listrik yang berasal dari salah satu ruko. Nah, tadi kami sempat berbincang dengan salah satu pihak dari Fire Investigation, yang mana hingga saat ini masih terus mendalami dan juga masih terus melakukan pengecekan untuk mencari tahu apakah benda yang pertama kali konslet sehingga menyebabkan adanya kebakaran yang begitu besar. Dan kita bisa melihat juga sekarang di sini sudah dipasangi garis polisi. Kita akan nantikan update terbaru terkait dengan kebakaran ini, Syafa dan juga pemirsa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Amrina Rida langsung dari kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat seorang warga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gibran diminta membayar ganti rugi 125 triliun rupiah kepada negara. Belum usai kisru ijazah Jokowi, kini Wapres Gibran Rakabuming Raka digugat warga. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus 2025. Wapres Gibran digugat oleh warga sipil bernama Subhan Palal. Selain Wapres Gibran, Subhan juga menggugat Komisi Pemilihan Umum. Keduanya digugat uang ganti rugi sebesar 125 triliun. Untuk penggugat, ini HM Subhan, seorang advokat di Jakarta Barat. Nah, untuk tergugatnya itu, tergugat 1 Gibran Rakabuming Raka dan tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum. Terkait kasusnya Pak, gugatannya apa Pak? Jadi gugatannya itu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terkait pencalonan dan penetapan Gibran sebagai wakil presiden. Setelah menerima dan mempelajari gugatan,
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun langsung menjadwalkan sidang perdana kasus perdata pada Senin 8 September nanti. Ya, sidang perdana gugatan perdata sebesar 125 triliun rupiah terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan perkara diajukan oleh seorang warga sipil atas nama Subhan Palal. Subhan menggugat Gibran karena riwayat pendidikan SMA yang ia miliki tidak sesuai dengan aturan di Indonesia. Menurut penggugat, syarat pendidikan SMA Gibran dinilai tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Salah satu petitum gugatan kali ini menyebutkan Gibran dan Komisi Pemilihan Umum harus membayar uang ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Kan undang-undangnya memberikan batasan bahwa yang boleh menjadi calon waktu itu ya presiden atau wakil presiden minimum tamat sekolah. Tamat sekolah itu apa buktinya? Kita ingat ya bahwa ijazah itu bukti sekolah, bukan bukti berpikir. Nah, bukti itu sekolah aja nggak ada. Bukti itu sekolahnya itu nggak ada. Saya bisa mengatakan nggak ada, itu KPU yang bilang. Di lapan KPU disebut bahwa saudara tergugat ini SMA-nya malah 2 kali. Tapi diselenggarakan di Singapura sama Australia. Nah, itu kalau kita... Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang, kita bergabung bersama rekan Naura Syafikah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat siang Naura, apakah sidang sudah dimulai? Ya, selamat siang Syafa dan pemirsa. Pada siang hari ini untuk sidang perdana gugatan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka masih belum dilaksanakan. Di mana memang dari informasi yang kami dapatkan, memang untuk pelaksanaan sidang perdana akan dilaksanakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini untuk sidang perdana masih kita nantikan bersama-sama karena masih belum dimulai. Tadi kami juga sudah sempat bertemu dengan Subhan Palal selaku penggugat pada hari ini yang sudah hadir dan sudah masuk ke dalam ruang sidang, yaitu di ruangan Subekti 2. Dan tadi kami juga sempat mendapatkan informasi dan memang untuk gugatan yang ia layangkan kepada Wapres Gibran ini terkait dengan perbuatan melawan hukum, di mana ini terkait dengan ijazah SMA yang digunakan Wapres Gibran untuk mencalonkan atau mendaftarkan diri saat menjadi cawapres pada saat Pilpres kemarin. Dan tidak hanya kepada Gibran saja, Subhan juga melayangkan gugatan kepada KPU, Komisi Pemilihan Umum, di mana memang KPU ini yang menetapkan Gibran sebagai Wapres pada saat itu. Dan dengan total material yaitu di 125 triliun, ia katakan memang ini akan digunakan atau untuk dimasukkan ke dalam kas negara dan digunakan untuk WNI atau warga negara Indonesia untuk uang tersebut. Dan terkait dengan ijazah SMA, memang dari Gibran sendiri ini menggunakan ijazah SMA di saat ia masih bersekolah di Singapura, dan menurut Subhan sendiri untuk ijazah ini tidak sederajat atau tidak memenuhi syarat dengan ijazah yang ada di Indonesia, sehingga untuk penyederajatan ini harus dilakukan oleh Dikti, bukanlah KPU yang melakukan penyederajatan untuk ijazah dari yang dimiliki Gibran. Dan kami juga masih menantikan untuk berjalannya sidang pada hari ini, dan kami akan update kembali kepada Syafa dan juga pemirsa untuk pelaksanaan sidang perdana dari gugatan terhadap Wapres Gibran di siang hari ini. Sementara itu Syafa. Baik, terima kasih Naura Syafikah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seorang kreator konten di Bogor mendapati paket berisi kepala babi di depan rumahnya. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.